Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati kita semua. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran yang tidak hentinya karena begitu banyak kenikmatan yang telah Allah limpahkan untuk kita semua, kenikmatan yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Kenikmatan kalau kita hitung memang tidak akan mampu menghitungnya. Kenikmatan yang kita rasakan di hari ini saja, Allah telah bangunkan kita dari kematian kita. Allah telah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah wa syukur kita sudah menunaikan banyak kewajiban, beberapa kewajiban di pagi hari ini, tentu salat berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid, dan juga tentu salat wajib dan sunnah yang lainnya, dan tentu banyak lagi amal ibadah yang bisa kita lakukan, apalagi di pagi hari, pagi yang selalu didoakan oleh Rasulullah SAW dengan keberkahan untuk umatnya. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, teladan kita, qudwah kita, imam kita, dan berbagai macam sisi dari kehidupan Rasulullah sesungguhnya menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dan sungguh mudah ketika kita punya azam atau keinginan kuat untuk meneladaninya. Dan begitulah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan beliau Allah eh, tempatkan di surga paling tinggi tentunya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang kelak akan berjumpa dengan beliau, dan tentu syafaat dari beliau yang kita tunggu-tunggu menjadi harapan paling utama kita, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Sahabatku yang melakukan Allah, di pagi ini insya Allah kita akan kembali mengkaji tentang bagaimana eh, keluarga kita, eh, kita bisa meneladani bagaimana Rasulullah SAW membina keluarganya. Dan tentang serial parenting ini memang tidak ada habis-habisnya, karena menari Rasulullah SAW begitu banyak sisi yang bisa kita pelajari, dan tentu tidak cukup hanya satu kali dua kali pertemuan, dan sepanjang hayat kita tentu sesungguhnya kita selalu mengaca kepada bagaimana Rasulullah SAW bersikap bertindak. Dan inilah kenapa kita selalu ngaji tiap pagi, karena betapa pentingnya kita mengetahui syariat ini, dan salah satunya yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita alaihissalam. Tentu salawat ini kita haturkan untuk beliau dan juga keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita umat akhir zaman ini yang selalu ingin menegakkan sunnah-sunnah Nabi alaihissalam, dan berharap bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Sahabatku jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang uhibbukum fillah, eh, tentang tema komunikasi yang sebagaimana yang sudah disampaikan pada hari kali pekan lalu, insya Allah kita akan membahas bagaimana Rasulullah SAW eh, berkomunikasi, eh, baik dengan keluarganya dan tentu dengan umatnya. Tapi yang paling penting tentu kita akan fokus bagaimana komunikasi dalam keluarga. Karena ini ada sebuah pertanyaan awalnya dari jamaah yang
bagaimana sesungguhnya komunikasi yang baik ya dengan anak gitu ya. Dan ini sebuah tema yang tentu menjadi kebutuhan kita untuk mempelajari eh, seni, kemudian teknik berkomunikasi. Dan inilah selalu menjadi awal ya, setiap persoalan di rumah tangga kadang-kadang bermula dari komunikasi yang tidak lancar, komunikasi yang menimbulkan salah persepsi, kemudian akibat komunikasi yang tidak lancar inilah kemudian sering terjadi konflik. Dan inilah yang mudah-mudahan dengan kita saling berbagi informasi, saling berbagi pengalaman, dan tentu ada bimbingan dari guru-guru kita makin paham tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga, sehingga keluarga yang kita bina sesuai dengan kita harapkan, keluarga yang kita bina, keluarga yang tentu yang kita harapkan adalah menjadi qurrata ayun, dan keluarga yang kita bina disebutkan dalam doa-doa kita dalam surah Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah doa yang tentu Bapak Ibu sudah hafal dengan doa ini dan selalu dibacakan setiap kali sholat, setelah selesai sholat ya. Doa yang mohon kepada Allah untuk diberikan keluarga yang qurrata ayun, penyejuk hati, keluarga yang kemudian menjadi imam bagi orang bertakwa. Ini sebuah puncak untuk bagi kita untuk mendapatkan sebuah kenikmatan di dunia, salah satunya dengan memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan eh, doa bagi orang beriman tentu tidak cukup bahwa keluarga menjadi penyenang ya, menjadi penyejuk hati saja, tapi ada lanjutan di ayat itu, waj'alna lil muttaqina imama, keluarga yang kemudian menjadi imam bagi orang bertakwa. Untuk salah satu poin penting dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah bermula dari bagaimana kita membangun sebuah komunikasi yang baik. Eh, Dan kalau kita lihat contoh dari Rasulullah SAW, maka banyak hadis Nabi yang menyebutkan bagaimana Rasulullah berkomunikasi, bertutur kata. Ya. Misalkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari Aisyah radhiallahu anha, beliau Rasulullah SAW ketika berkomunikasi atau bertutur kata ini selain lembut, tutur katanya juga tidak cepat-cepat. Beliau sangat jelas artikulasinya dan mudah diikuti dan dihafal. Karena itulah hadis-hadis Nabi yang begitu banyak itu dihafal oleh para sahabat kemudian sampai ke kita. Karena Rasulullah SAW begitu sangat piawai dalam berkomunikasi. Tentu ini komunikasi tidak hanya untuk orang lain, juga untuk keluarganya. Karena ini cerminan bagaimana kita bertutur kata ya. Dan berkata yang baik ini disebutkan dalam Al-Quran dengan banyak definisi. Salah satunya qaulun sadida, ada juga qaulun layyina, qaulan ma'rufa, dan bagaimana banyak yang lainnya dengan istilah-istilah yang lain. Dan inilah salah satu panduan kita ketika di Al-Quran dijelaskan, misalkan dalam qaulan sadida, yaitu perkataan yang benar, yang jujur, maka inilah salah satu panduannya yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 9 ya. Dalam surat An-Nisa 9, "Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida", maka bertakwa kepada Allah, wal yaqulu, dan berkatalah qawlan sadida, yaitu perkataan yang benar. Ini salah satunya tentang memahami makna perkataan atau komunikasi yang baik yang sesuai dengan Al-Quran. Dan Rasulullah seringkali mengulang-ulang perkataan ini ketika lawan bicaranya tidak paham gitu ya. Dan Rasul sangat paham dengan siapa berbicara, sehingga eh, beliau menempatkan apa yang eh, dikatakannya dengan orang yang berada di hadapannya. Dan itulah dalam sabda Nabi yang mulia disebutkan, angzilu angzilun nas manazilahum, perlakukan orang itu sesuai dengan posisinya. Ini adalah satu hadis Nabi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud ya, dengan hadis Hasan. Disebutkan Rasulullah itu memperlakukan orang lain eh, sesuai dengan manazilah, sesuai dengan posisinya, sesuai dengan pemahamannya. Karena jangan sampai ketika kita berbicara terlalu tinggi, kemudian orang lain tidak paham gitu ya. Dan itulah
Ini mungkin juga pengalaman Bapak Ibu-Ibu jamaah yang dengan Allah ketika berkomunikasi dengan pasangannya, berkomunikasi dengan anak-anaknya gitu ya. Dan ini menjadi bagian dari eh, pengalaman dan eh, teknik yang mungkin insya Allah di pagi ini bisa dibagikan oleh jemaah dengan sesama jamaah ya. Semoga jadi inspirasi untuk kita semua. Dan itulah jamaah yang bukan Allah, kaulan sadida, kaulan perkataan yang benar, itu menjadi salah satu prinsip dalam komunikasi dalam Islam. Kemudian ada juga kaulan laina, perkataan yang lembut gitu ya. Ada kaulan ma'rufa, perkataan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang benar juga, memahami yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitulah perkataan yang atau prinsip-prinsip komunikasi yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga sudah dicontohkan oleh Nabi kita Alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa ikut meladaninya bagaimana Rasulullah SAW dalam berkomunikasi. Sambil menunggu Babeh, tentu sebenarnya tidak elok kalau saya tidak berbagi dengan jamaah ya, karena tentu pengalaman berkomunikasi ini juga sudah dilakukan oleh jamaah semuanya, apalagi yang sudah punya keluarga banyak ya. Dan ini juga mudah-mudahan jadi inspirasi. Dan sebelum masuk ke ngobrol tentang soal komunikasi, saya ingatkan diri saya juga dan juga jamaah semuanya untuk mari kita memanfaatkan pagi hari ini dengan sedekah pagi yang tentu kita sudah paham bagaimana keutamaannya fadilah dari sedekah pagi. Kita sedang sesungguhnya kita mendoakan diri kita dengan bersedekah pagi itu ketika para malaikat turun. Allah mengutus dua malaikat yang biasa turun di pagi hari. Yang satu mendoakan orang yang berinfak dengan doa yang eh, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak di pagi hari ini dengan munfiqan khalafa, dengan ganti yang terbaik gitu ya. Ganti yang lebih banyak tentunya, ganti yang lebih baik dari apa yang sudah kita berikan. Tapi ada satu lagi malaikat yang justru diperintahkan untuk berdoa yang buruk bagi orang-orang yang pelit di pagi hari. Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang kikir di pagi hari. Mudah-mudahan dengan dalil ini, dengan hadis ini yang sering kalau saya katakan di pagi hari ini, memotivasi kita untuk memanfaatkan pagi dengan amal soleh, salah satunya sedekah. Baik yang menghindukan Allah, eh, di pagi ini tema tentang eh, bagaimana kita berkomunikasi menjadi hal yang sangat penting dan mudah-mudahan kita saling bisa berbagi ya. Dan saya ingin menyapa beberapa sahabat saya di sini yang mudah-mudahan pengalamannya berkomunikasi itu menjadi sebuah inspirasi juga bagi kita semua. Di sini ada Bu Dwi. Assalamualaikum Bu Dwi. Ada juga Bu Dina ya. Assalamualaikum Bu Dina. Masih mute semua ya. Insya Allah mudah-mudahan ini Babe, Alhamdulillah Babe sudah hadir di tengah-tengah kita dan mudah-mudahan inilah kesempatan terbaik kita untuk bisa mempelajari ya, mengambil hikmah pelajaran. Afwan, baru nyambung. Afwan. Insya Allah, tabarakallah. Ya baik, saya sudah memberikan beberapa pengantar tentang eh, bagaimana prinsip-prinsip komunikasi ya. Karena di Al-Quran pun sudah dijelaskan tentang eh, perkataan yang apa kaulan ya. Disebutkan ada kaulan sadida, ada kaulan layyina, ada kaulan ma'rufa gitu ya. Oh, udah. Nah, disebutkan dalam satu ayat, qaulun ma'rufun wa shadaqatun khairum min apa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min Ayo. shadaqatin yatba'uha adza gitu ya. Dan Ah, juga ada di surat An-Nisa juga tentang qaulan falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida gitu ya. nah, betul sekali. Betul sekali. Dan Udah dikasih pengantar, alhamdulillah, sahabat-sahabat. Saya pertama minta maaf, layar handphone saya yang biasa saya pakai itu blank. Bukan habis baterai, tapi memang blank. Ternyata harus berhemat. Tadinya mau beli lagi,
Ya udah manfaatkan handphone yang ada aja gitu akhirnya. Minta maaf yang sebesar-besarnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud untuk apa-apa, tapi memang alafu begini keadaan ya, minta maaf sekali. Mestinya udah mulai dari tadi juga. Ada satu materi yang dibawakan ini indah banget. Sebentar saya buka satu satu video di mana saya sudah menonton tentang komunikasi. Sebelumnya jazakumullah khairul jaza, terima kasih yang sebesar-besarnya. eh Udah dijelaskan kaulan syadida, kalau pakai shin kaulan syadida lain lagi itu artinya. Kaulan ma'rufa yang hanya untuk khususan pada orang tua dan lebih khusus kaulan ma'rufa kepada ibu, ibunda gitu ya. Sebentar saya melihat satu video tadi malam dan langsung saya save karena pas banget dengan materi kita teman-teman sekalian tentang komunikasi yang dijelaskan bagaimana perbedaan antara otak laki-laki dan otak perempuan gitu ya. Oke. Ya, bagaimana supaya kita bisa membagi komunikasi. Itu kalau dari sisi fungsinya ya kan, otak laki-laki otak perempuan. Atau kalau kita bagi lagi otak dewasa sama otak anak-anak kan lain lagi juga gitu ya. Di Iya. mana anak-anak konsep waktu katanya dalam otak. Ya, karena nggak punya konsep waktu yang dimaui harus langsung ada gitu kan, nggak bisa ditunda. Nah itu anak-anak gitu ya. Oke. Kalau macam-macam. Jadi ini adalah sebuah pengantar psikologis saya sampaikan sebelum masuk ke dalam materi Quran dan hadis tentang komunikasi. Yang paling pas dan paling tepat kuncinya daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya. khatibun nas ala qadri ukulihim. Jadi kalau bicara tuh sesuaikan aja dengan kadar akal orang di depan kita gitu ya. Jadi kalau orangnya gimana, kita buru-buru menyesuaikan. Orangnya gimana, buru-buru kita menyesuaikan. Sesuai dengan kadar akalnya. Ini nggak ketemu, tapi yang nggak usah nggak apa-apa. Saya pun hafal maksudnya. Jadi begini teman-teman intinya. Oh ya kita belum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, dalam kesempatan ini saya mau berbagi syukur dulu sedikit, berbagi syukur atas sebuah nikmat yang Allah berikan. Kemarin ada TikTok lewat di depan saya gitu kan, TikTok lewat. TikTok itu bercerita tentang siapa di antara Anda para TikToker yang lagi terkunjungi oleh kunjungan ini yang rindu kepada Rasulullah. Dari kalimatnya aja kan udah bikin orang nggak skip gitu kan. Ya Allah, ada apa ini gitu kan, rindu pada Rasulullah. Lalu kemudian ada penelitian di Turki, dia tanya kepada pelancong atau orang yang lagi di pasar. Pertanyaannya sederhana sebenarnya. Lihat ya kekuatan komunikasi, lihat ya. Andai kata ada Rasulullah di depan Anda, apa yang akan Anda katakan? Mula-mula sih ketawa, iya, oh gitu ya, andai kata ya, sebentar ya. Dia mikir, tidak satu pun yang tidak menangis. Tidak laki, tidak perempuan, tidak anak muda, tidak juga orang tua. Ketika ditanya, apa yang akan Anda ucapkan? Bayangkanlah ketika di depan Anda ada Rasulullah. Seorang ibu meraung-raung menangis. Seolah-olah ada satu beban yang selama ini terpendam. Dia bilang dia akan mengadu kepada Rasulullah. Dia akan mengadu kepada Rasulullah. Waduh, macam-macam. Ada lagi seorang bapak, dia pakai ngerokok gitu ya di bar. Ya, di film itu, di TikTok itu dia sedang merokok di bar. Apa yang akan Anda ucapkan ketika Rasulullah berada di depan Anda? Oh gitu. Wah, dia ngembus rokoknya. Kemudian, ya, katakan saja, kata reporter yang lagi survei itu. Katakan saja. Dia mulai mematikan rokoknya. Dia betul-betul menghayati andai kata ada Rasulullah di depan dia. Tiba-tiba dia terisak. Dia terisak, dia nangis sekencang-kencangnya, dia peluk reporternya, dia bilang dia
apa namanya, suka mengabaikan sholat, jadi dia nggak berani ketemu Rasulullah dan seterusnya. Waduh, luar biasa itu, komunikasi dahsyat banget. Nah, itu akhirnya mengilhami kami kan. Saya kan berpikir, iya ya Allah, ya Rabbi, andai kata ada Rasulullah di depan kita, kalau saya akan membayangkan apa yang akan saya katakannya. Ah ya, ya hari itu syafaat atau apapun, sehingga kita speechless gitu kan. Lalu kemudian di TikTok berikutnya, kan kalau kita klik TikTok tentang Nabi, yang keluar tentang Nabi lagi kan. Begitu saya klik berikutnya, tulisannya begini. Kalau kau rindu Rasulullah, pandang saja langit, kata dia gitu. Sambil ucapkan, aku memandang langit yang sama, di mana Rasulullah dulu juga pernah memandang langit yang aku pandang, gitu kan. Kayak orang pacaran jarak jauh jadinya gitu kan. Saya lihat Ka'bah, saya katakan dalam hati, saya memandang Ka'bah yang pernah dipandang oleh Rasulullah, gitu ya. Bahkan pernah dipegang oleh Rasulullah. Lalu kemudian saya ada acara di Lewiliang. Kemarin pagi-pagi, subuh udah dijemput. Saya berangkat ke Lewiliang. Ternyata sampai di Lewiliang itu, di pesantren yang cukup besar, santrinya pun lebih daripada 1.000. Pesantren itu pesantren Abah Raud. Abah Raud yang dikenal dengan pimpinan daripada pesantren Azikra dulu, ya, Arifin Ilham almarhum. Ternyata hari itu tidak kebetulan kan, kita rindu dengan Rasulullah, kita lihat pandang itu Rasulullah, langit gitu kan. Tiba-tiba di sana saya duluan datang, tidak lama saya datang, kemudian datanglah seorang dari Libanon, namanya Al-Habib Al-Syeikh Muhammad Amin, dan dia ternyata namanya Muhammad Amin Abdul Qadir Jailani. Rupanya dia adalah cicit ke-28 dari Syekh Al-Waliullah, Al-Wali Kutub, Syekh Abdul Qadir Jailani, bayangkan. Ya, saya berjumpa dengan zuriyah Rasulullah langsung, dan ternyata apa yang dia membawa di tempat yang sangat indah gitu ya, cuma setengah senti segini nih, atau mungkin 1 senti kurang gitu ya, rambut daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Anda bayangkan itu coba. Ya Allah ya Rabbi, indah banget gitu ya, indah banget gitu ya. Saya berkesempatan untuk itu gitu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya akhirnya dengan menggunakan bahasa permohonan kepada Syekh Muhammad Amin, saya minta datanglah, berkunjunglah ke tempat kami sambil membawa rambut Rasulullah itu gitu. Dia nggak berani janji karena dia lagi siap-siap untuk pulang ke Libanon, karena dia mau berangkat haji dari Libanon tanggal 7 udah di Mekah, jadi tanggal 6, tanggal 5, mungkin tanggal 4, tanggal 3 dia harus segera pulang. Dibilang kalau bisa jangan bulan Juni, bulan Mei juga. Saya bilang bulan Mei kan tinggal besok, tinggal lusa. Ini saya lagi WA ajudan ini supaya dia mau mampir ke tempat kami nih ya. Kalau dia mau mampir ke tempat kami kan enak, jadinya kita bisa, Insya Allah ya, bisa rumah kita dikunjungi oleh rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa menjadi wasilah Bapak Ibu sekalian, ya. Allahumma sholli ala Muhammad, bisa menjadi wasilah. Anda tahu itu perilaku para sahabat loh ya. Hati-hati yang bilang cuma rambut gini, nggak benar. Sahabat Nabi tuh Abi Dzar Al-Ghifari kemana-mana bawa potongan rambut Rasulullah yang dia tampung waktu Rasulullah nyukur. Waktu nyukur tuh ditaruh, kemana pun dia bawa rambut Rasulullah. Ya, itu perilaku para sahabat loh ya. Itu perilaku para sahabat. Dibawa kemana aja dibawa. Sahabat-sahabat masing-masing
Makanya Nabi nggak punya apa-apa. Karena para sahabat bukannya gimana-gimana ya. Bukannya nggak boleh dibilang maruk nih. Nabi udah nggak punya apa-apa masih diminta aja. Nggak, bukan, jangan bilang begitu. Nah sahabat tuh kepengen banget punya barang-barang Nabi. Jadi baju Nabi diminta, sendal Nabi diminta, dan Nabi nggak pernah nolak. Sorban Nabi diminta, sendal Nabi tinggal satu dimintain, baju Nabi tinggal 4, yang lain dimintain. Nabi buat ganti aja tuh 4. Ya, sorban Nabi tinggal atu-atunya dimintain, bukan sahabat minta bagaimana, karena dia kepengen punya benda. Sampai-sampai tuh sorbannya dipotong-potong kecil-kecil kalau yang nggak dapat gitu loh. Saking cintanya sama Rasulullah gitu. Apalagi kalau Nabi sudah mulai cukur rambut. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sahabat itu ya karena sahabat punya adab tinggi. Itu kalau kita bilang antri panjang, ditadangin, sekali digunting terus ambil, yang nggak dapat bagi-bagi gitu sampai ke seluruh dunia. Nah, cicit daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ini mendapatkan potongan itu cuma setengah senti segini nih, ya. Nah, saya yakin sekali ya, bukan rambut yang panjang, yang banyak, yang bergulung-gulung gitu kan. Ini cuma segini nih, cuma setengah senti dikasih. Dan kemarin, alhamdulillah kami berkesempatan untuk memegang, menyentuh, mencium rambut daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dia mengabulkan permintaan saya untuk datang berkunjung, dan kalau saya datang berkunjung, saya mengundang seluruh jamaah MKI untuk ikut hadir. Kita sambut rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita nggak bisa menyambut Rasulullah di dunia, kita sambut rambutnya. Presiden dari Bosnia mendapat kehormatan, mendapat hadiah dari Turki, mangkok Rasulullah, ya, mangkok Rasulullah. Dan kemudian karena ditaruh di negara itu, ketika datang dari Turki, digunakan pesawat kepresidenan. Tidak pesawat umum, saudara. Pesawat kepresidenan. Dan ketika mangkok itu tiba di negara itu, disambut acara kenegaraan. Dan kemudian dari bandara sampai museum, berbaris jutaan manusia di pinggir jalan, diiringi oleh puluhan mobil-mobil, hanya untuk menyambut mangkok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, seluruh masyarakat keluar di pinggir jalan hanya untuk melihat lewat mangkok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan itu, saudara. Artinya orang-orang yang memahami cinta itu kayak begitu gitu loh. Memang cinta nggak masuk akal. Iya, memang nggak apa-apa. Cinta memang bikin menggila-gila, ya nggak apa-apa. Memang begitulah cinta. Memang definisi cinta itu ya kayak gitu, ya. Nah, begitu juga cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita rindukan, dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan pengantar ini menumbuhkan pengertian gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke dalam materi tentang komunikasi, kita pahami dulu konsep otak, ya, konsep otak. Ya, otak manusia secara umum dibagi apa? Tempat memori dibagi 2, ya. Di tempat yaitu tentang conscious mind dan subconscious mind, ya.
Kalau tentang fungsinya dibagi dua juga, otak kiri dan otak kanan gitu kan ya. Kalau dari si waktunya juga ya, yang untuk adult dan children ya, children kecil, anak kecil gitu ya. Jadi mau dibahas dari si mana? Dari semua dong. Iya, kalau nggak cukup waktu besok, nggak cukup waktu lagi minggu depan. Saya mau kasih garis bawahi dulu begini tentang otak yang selama ini sering kita dengar. Ya, ini materi komunikasi betul, tetapi harus memahami kerja otak dulu ya. Gini, otak manusia dari sisi fungsinya kan dibagi dua, yaitu otak kiri dan otak kanan. Ini semua ilmu barat megang ini. Semua ilmu luar pun otak megang begini. Nggak ada beda pendapat. Karena memang ini scientific, ilmiah. Otak kiri dan otak kanan. Otak kiri tempatnya menyimpan segala yang sudah terjadi atau memori. Ya, masih kecil begini, itu memorinya semua disimpan di otak kiri. Peraturan itu di kiri. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu di kiri. Ya, logik ya. Kalau jalan licin terpleset tuh kiri. Ya, kalau lompat dari lantai 3 kakinya patah itu kiri. Kalau A jadi B itu kiri. Itu semua kerjanya otak kiri. Ya. Kalau nggak makan lapar itu kiri. Ya. Kalau punya duit happy itu kiri. Itu kiri semua, itu kerjaan kiri itu. Ya, otak kiri semua gitu. Masih kecil pernah begini kiri. Ya, semua kiri. Begitu kalimat kata-kata kira-kira 5 tahun yang akan datang saya akan punya celing itu kanan. Kanan langsung berimajinasi. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 10 kurang 8. Nah, itu kanan. Ya. Kalau makan lapar, tidak. Kalau umpamanya kita niat sungguh-sungguh puasa dan bla 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 panjang kita nggak menemukan rasa lapar itu kanan. Ya. Kalau lompat dari lantai 3 kakinya patah itu kiri. Tidak, kita taruh dulu kasur, kita taruh begini dulu, lantai 3-nya itu cuma 5 meter, enggak, dan seterusnya. Ya. Itu bagian daripada kanan. Nah, masalahnya adalah perasaan di mana? Perasaan di kanan. Kata-kata di mana? Kata-kata di kiri. Susunan kata di mana? Susunan kata di kiri. Perasaan ada di mana? Ada di kanan. Nah, sekarang kita lihat fungsi keduanya. Subhanallahnya, ada penghubung antara otak kiri dan kanan hanya di otak perempuan. Ya, dan tidak ada penghubung antara otak kiri dan kanan di otak laki-laki. Itu dia. Ini sayang, HP saya yang udah saya siapkan ini kagak mau hidup. Bukan soal baterai, ini dia nggak mau hidup. Dibuka juga blank. Ya, saya telepon yang waktu saya beli, gampang banget jawabannya. Ya, karena flip Pak, sering dibuka tutup. Daripada gue samperin berantem, mendingan gue matiin aja ya handphonenya ya. Tutup aja ya. Masa jawabannya gitu? Ya ampun. Kasihannya Itu be kan, sini be. itu flip, jadinya nggak bisa. Ya, Aneh benerin dah. nggak, dia mesti tanggung jawab. Dia mesti tanggung jawab, mesti disamperin tanggung jawab. Lu hidupin nih, kalau nggak lu nggak hidup gitu aja ya. Kurang ajar banget hidupin, ya ampun, ya ampun. Ya udah nggak apa-apa deh karena teman sendiri ya. Cuman saya bilang bawa aja kemarin deh Tat. Iya deh. Bukan flip, sering dibuka tutup jadi mati. Ya elah. Gini deh, tukar tambah aja Tat dengan apa namanya volt 4 kan volt 3. Ya ampun, keluar duit lagi dong tukar tambah. Ente betulin tuh tambah banyak kan, itu banyak pesan-pesan memori yang belum mana pindahin, Nana bilang. Dia mesti tanggung jawab, Kang. Baik, balik lagi ya, balik lagi. Teman-teman sekalian, tentang otak kiri dan kanan. Jadi, wajar sekali ketika ada masalah, laki-laki menyelesaikannya dengan logik. Oh, mesti begini, ntar begini. Sementara wanita, kalau ada masalah, dia hubungkan antara kiri dan kanan. Jadi
wajar banget candaan sen kiri beloknya ke kanan tuh bagi emak-emak. Ya wajar amat, wajar gitu loh. Ya, dan di tempat mall-mall parkirnya ladies parking. Karena rata-rata perempuan parkirnya bego, maaf ya. Emang rata-rata bukan bego, nggak punya sense ya. Karena nggak punya testis gitu ya. Iya, kadang-kadang kita kan kalau dicupirin sama perempuan kan deg-degan mulu ya. Terutama sama bini sendiri. Waduh, deg-degannya nggak ada habis. Mendingan daripada deg-degan, mendingan merem, mendingan zikir ya. Baik, teman-teman sekalian, karena tidak ada perbedaan, tidak ada dinding pemisah antara otak kiri dan otak kanan bagi laki-laki, maka laki-laki kadang-kadang straight to the point mulu gitu loh. Dia nggak ngomong tanpa perasaan, belakangan baru. Saya sering disindir, Eka tuh kalau ngomong tuh nyelekit ke hati gitu katanya. Ya apa boleh buat, memang begitu laki-laki kan ya. Kalau perempuan kan enggak. Sebaliknya kalau perempuan sedang ada masalah, dia nyelesainnya nggak pakai logika. Kita sering bilang nggak pakai otak gitu, bukan nggak pakai otak sebenarnya, nggak pakai logika. Satu yang gila, kayaknya tuh nggak mungkin. Tapi dia hanya didengarkan, masalah dia beres. Ya, jadi dia perlu didengar. Jadi diem aja, dengerin aja. Tahu nggak, kata-kata wanita perlu berapa kata satu hari semalam? 27.000 kata. Ada yang bilang 29.000 kata sehari semalam. Makanya suka ngebacot gitu kan ya. Suka ngomong aja gitu ya. Sementara laki-laki satu hari semalam hanya memerlukan 6.800 kata. Sementara wanita ada apa, hampir 29.000, hampir tiga kali lipat lebih gitu ya. Jadi wajar sekali kalau umpamanya kita pernah salah, maka wanita akan berkata dulu, 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 dulu pernah, dulu pernah, dulu pernah, semua keluar. Jangan dibilang kok dendeman, kok ingetan, enggak, memang begitu ceritanya. Dia akan menghubungkan semuanya tuh ya, yang ini akan dihubungkan semua. Dan kalau kita ngomong satu patah, dia bakal ngomong tiga patah. Ternyata itu penelitian ilmiah gitu. Wanita itu ahli sejarah, iya benar, sejarah banget. Jadi ahli sejarah tuh wanita. Artinya sejarah yang jelek di kita, dia bakal inget terus terusnya gitu. Astagfirullahaladzim ya. Dulu tuh kamu gini-gini, dulu tuh kamu bilang begini, dulu tuh kamu bilang begini, dulu tuh kamu, ampun, gue udah lupa gue ngomong apa, ingat gue dulu lu ngomong begini, dulu lu ngomong begini. Karena apa? Karena dua tempat penyimpanannya gitu ya, kiri kanan gitu ya. Kirinya tempat memori disimpan, dan kanan dibumbui dengan segala macam rasa, dibumbui dengan segala macam hal yang akan datang. Bahaya sekali itu ya. Kenapa? Karena ketika yang dipikirin itu terus menerus kesana, bahaya kalau buruk. Makanya zon itu ada dua, ada husnuzon dan ada su'uzon. Su'uzon yang berbahaya. Husnuzon harus, husnuzon kepada Allah harus, husnuzon kepada suami, pada anak harus, ya. Su'uzon yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena iya, wazan fa inna zan akdzabul hadis. Karena sedusta-dustanya perkataan itu ya prasangka. Prasangka itu akan mewujudkan. Ingat nggak waktu saya cerita tentang prasangka itu kenapa jahat? Saya pernah bahas dalam waktu lebih daripada 1 jam soal prasangka. Sampai saya, untuk supaya nggak lupa, saya pernah share ke Kang Selo itu. Kan coba buka Kang tentang prasangka Kang. Handphone saya nggak bisa dibuka masalahnya. Saya ingat itu, saya kirim ke banyak orang itu. Coba Kang buka minggu lalu apa 2 minggu apa 3 minggu lalu. Searching prasangka, tolong dibacakan itu. Saya pernah share di mana tuh tentang prasangka? Apa di sini? Di handphone yang satu? Tidak ada.
Yang ini Beh, bukan Beh. Saya ketik waktu itu untuk siapa itu? Prasangka adalah pemastikan keadaan. Ah, Jika sebenarnya bisa lalu diprasangka batal, maka batal. ya, Jika sebenarnya suami beneran lembur kerja tapi diprasangka main perempuan, maka jadilah main perempuan. ya, Itu ya. ya, Ingat, betul. prasangka adalah pembuat pasti keadaan. Ya, Jika orangnya jujur, lalu diprasangka bohong, maka jadilah bohong. ya, Semua yang menimpa kita hanyalah sebab dari prasangka kita. Semua ya, nasib baik buruk kita tergantung dari prasangka kita. ya, Sejahat-jahatnya ucapan adalah prasangka. Selain ya. musik, salah satu sifat yang menghancurkan kehidupan seseorang adalah prasangka. Sip, mantap. Ini sebentar saya buka. Saya buka tentang itu eh dari situs apa boleh buat ya, situsnya situs Iran Syiah ya. Dan ulama yang berkata ini juga apa boleh buat ulama Syiah. Tetapi karena benar kita harus terima ucapannya. Karena benar ucapannya. Dia bilang begini. Oh, di handphone yang saya lagi di handphone itu, di handphone yang lagi dibuka itu tuh. Fakir al-qadar. Apa yang kau pikirkan, itulah jadi takdirmu. Kata dia gitu. Apa yang kau pikirkan, aneh dia nih. Nah, aneh dia nih. Bismillah. Nah, nih ya. Inilah. الرجال والرجل Azkaruka akdaru. Pikiranmu adalah takdirmu. Apapun yang kau bayangkan, maka dialah yang akan datang. Afkaruk, akdaruk. Apa yang kau pikirkan, takdirmu. Dan apapun yang kau bayangkan, waka'al khair, ja'al khair. Apa yang kau pikirkan baik, yang datang yang baik. Apa yang kau pikirkan buruk, datang buruk. Ini kaidah Quran dan hadis. Apakah ini sesuai dengan kaidah din? Ya. Ilm? Iya. Sesuai dalam kaidah ilmu, pengetahuan maupun din, maupun agama. Keduanya sepakat ya bahwa afkar, apa yang kau pikirkan, afdar, itulah takdirmu. Fakiru antal azim wa antal azim. Pikirkanlah Anda orang besar, maka Anda menjadi besar. Kalau kau pikirkan kau najis sukses, fa antu najis, maka engkau akan sukses. Pikirkan kalau kamu gagal, maka kamu akan gagal. Pikirkan Allah tidak bersamamu, maka Allah lepaskan dirimu untuk dirimu sendiri. Pikirkan Allah tidak meninggalkanmu sekejap saja. Lam yatruku, Allah nggak akan tinggalkanmu. Ya, dan seterusnya. Ini satu cara mewujudkan keadaan dengan sinergi kiri kanan. Logika kita, kiri kita dipaksa untuk mengikuti kanan kita, visualization, yang belum terjadi. Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian,
pahami dulu sebelum kita lanjut minggu depan yang lebih panjang lagi, ya. Besok ya, sorry, maaf, besok juga pahami dulu ini. Mudah-mudahan nggak ada masalah, ya. Bisa hari ini diberesin atau saya transfer semua ke laptop, kita pakai laptop. Saya sampaikan penghubungnya itu apa, lalu ada survei kecil-kecilan. Kalau ada masalah begini, wanita ngomong apa, laki-laki ngomong apa. Tapi tidak semua, ya, tidak semua. Salah satu survei yang sangat menakjubkan ketika dihubungkan antara otak kiri kanan dengan cinta dengan laki dan perempuan dengan survei. Ditanyalah kepada 100 perempuan. Jawabannya 99% sama. Apa pertanyaannya? Kalau ada malaikat pencabut nyawa di depanmu, siapakah yang akan kau minta untuk mati? Apakah kau atau suamimu? Seluruh wanita berkata suami. Dan survei itu ditanya juga kepada para pria di tempat yang lain. Kalau ada malaikat maut di depanmu, siapakah yang akan kau minta cabut? Kamu atau istrimu? Semua laki-laki menjawab, cabut saya saja. Sementara si wanita berkata, cabut suaminya, cabut dia aja. Kenapa itu? Surveinya ada, saya simpan soalnya. Besok saya sajikan. Anda tuh akan kaget, loh kok begitu ya? Jangan-jangan di MKI juga begitu nggak kira-kira? Saya Ah, nggak yang kayaknya nih. benar. Bu Nadia tuh ditanya, siapa yang akan dicabut nyawanya? Suamimu atau dirimu? Suami aja. Gitu biasanya. Hasil survei menunjukkan begitu. Sementara pria ketika ditanya, siapa yang akan dicabut nyawanya? Antara istrimu atau kamu? Semua suami berkata, saya saja. Gitu. Sambil berkata, aku titip anak-anak padamu ya. Baik-baik ya. Gitu. Sementara si istri itu kalau ditanya, biar dia aja, biar saya. Jadi gimana tuh fenomena itu tuh? Pria, wanita-wanita, apakah Anda bisa bantah bahwa Anda sebenarnya pembunuh berdarah dingin atau gimana gitu ya? Aduh, saya melihat survei itu sedih sekali gitu ya. Kok begitu gitu ya? Akhirnya saya iseng-iseng tanya sama istri saya, yang ya ini survei ya, saya bilang gitu. Apa yang kau jawab ya? Ketika ini serius saya bilang gitu. Ketika misalnya di depan kita ini ada malaikat dan malaikat akan mencabut salah satu di antara kita. Kamu atau saya? Nah, istri saya bilang gini, saya aja. Gitu kali istri. Loh, cukup begitu? Saya aja. Terus gimana anak-anak? Sama Haikal aja. Biar Tri aja yang dicabut nyawanya. Jadi Khalid lain lagi motivasinya ya. Biar segera berjumpa kepada Allah. Bisa melihat Rasulullah. Lain lagi gitu ya. Tapi saya ajalah yang mati, kata dia begitu. Emang canda yang sedikit mengharukan gitu ya. Tapi itu salah satu perbedaan lah antara laki-laki dan perempuan. Baik, ini semua sebuah pengantar. Besok kita gali lebih dalam lagi sehingga kita memahami kalau ngomong sama dia bagaimana, kalau ngomong sama anak bagaimana. Apalagi anak-anak, anak-anak gak punya konsep waktu loh ya. Sehingga dia bilang, oh, aku mau ke Ancol. Hari itu juga, jam itu juga berangkat. Gak bisa bilang minggu depan, gak bilang besok. Ya, kalau kita bisa kasih pengertian, ya alhamdulillah berarti dia sudah dewasa. Kan bilang begitu. Ada iklan itu kan, iklan apa tuh? Makeju, 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 keju, keju, makeju, 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 makeju. Iklan apa tuh yang kayak gitu tuh? Sampai bapaknya, mamanya pusing kok nggak bisa dihentikan keinginannya. Nah, itulah otak-otak, itulah cara-cara komunikasi yang akan kita bahas besok dengan layar, dengan laptop. Mudah-mudahan bisa kita terima. Oh ya, sebelum ditutup, ada satu materi untuk 1 Juni ya, yang disebut Hari Pancasila. Saya diundang oleh Masjid Nurul Qalbi 1 Juni, waktunya maghrib sampai isya, bicara soal kesesuaian antara Piagam Madinah dengan Pancasila kita. Lalu takut membludak, akhirnya mau dibuat Zoom.
saya ingin sekali Zoom-nya diselenggarakan oleh MKI saja gitu. Nanti jamaah dari Bintaro dan sekitarnya, Tangerang dan sekitarnya, Pondok Indah dan sekitarnya, itu bisa melihat Zoom kita. Dan di situ kita bisa segera daftar di Majelis Keluarga Indonesia. Begitu, silakan didiskusikan. Saya nggak ikut campur dalam diskusinya supaya mulus diskusinya berjalan. Mudah-mudahan pertanyaannya disimpan buat besok, lalu dibahas di grup atau di sini, di forum, bagaimana kalau materi undangan dari Nurul Kolbi Bintaro yang meminta saya bicara soal kesesuaian antara Piagam Madinah dengan Pancasila, kita bahas via Zoom diselenggarakan oleh MKI. Begitu. Wallah alam bisawab. Begitu dulu, silakan dilanjutkan. Saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Insya Allah apa yang nanti dibahas ya di internal pengurus, dan dengan eh, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Baik jamaah yang berkah, tadi baru pengantar ya dari Baba tentang bagaimana seni dan teknik berkomunikasi dalam keluarga. Tentu ini sebuah tema yang panjang sesungguhnya, tema yang tidak mungkin bisa diselesaikan dalam satu sesi pertemuan, apalagi hanya 1 jam dan lewat Zoom ya. Tapi mudah-mudahan walaupun sebentar ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua untuk bisa mempraktekkan bagaimana cara kita mengaplikasikan komunikasi yang baik di keluarga kita. Dan tentu kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran memberikan satu panduan-panduan atau prinsip-prinsip bagaimana komunikasi yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini ada banyak di dalam ayat, dan insya Allah nanti juga akan saya share. Misalkan salah satu ayat yang mengatakan tentang qaulan sadida, ini adalah ayat dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berkata tentang wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu alaihim, dan hendaklah takut di antara orang-orang yang beriman kita ya, termasuk kita, itu adalah yang ketika meninggalkan keluarganya itu dalam keadaan lemah, dzurriyyatan dhi'afa, dan mereka takut akan eh, tentu keluarganya atau generasinya. Tentu pemahaman tentang dzurriyyatan dhi'afa itu baik sekali tafsirnya, tidak hanya soal harta, tentunya juga soal fisik, keimanan dan sebagainya. Dan di akhir ayat itu disebutkan walyattaqullah walyaqulu qaulan sadida, maka bertakwa kepada Allah dan berkatalah qaulan sadida, itu qaulan perkataan yang jujur, yang benar ya. Dan insya Allah nanti juga akan menjadi pembahasan yang ingin disampaikan oleh Bapak Haikal. Tentu soal komunikasi menjadi sebuah pengalaman atau perilaku kita sehari-hari ya, tidak hanya dengan keluarga atau dan dengan sesama. Dan mudah-mudahan apa yang kita katakan, komunikasi yang kita katakan kepada orang lain menjadi sebuah qaulan ma'rufah, itu perkataan yang baik, perkataan yang punya manfaatnya. Dan kalau Rasulullah SAW selalu berkata yang baik, kemudian tidak pernah berbohong. Kalau Rasulullah SAW selalu berkata perkataan yang bisa mudah dipahami dan juga tidak pernah menyakitkan, itulah yang menjadi teladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, dan tentu semua komunikasi yang kita lakukan adalah ada kebermanfaatannya untuk orang lain. Kata Rasulullah SAW, kalau tidak ada manfaatnya, fal yakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau lebih baik diam gitu ya. Dan itulah diam bisa jadi emas ketika kita mengatakan sesuatu yang justru bisa memperburuk keadaan. Baik zaman dan Allah, terima kasih atas semua dukungannya dari jamaah yang dimuliakan Allah, karena di hari kemarin, di hari Ahad, di hari Sabtu kemarin kita sudah menyelesaikan satu kegiatan khitan, dan alhamdulillah syukurlah semuanya berjalan lancar dan atas dukungan dari Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dan tentu jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kembali menyelenggarakan satu kegiatan-kegiatan amal yang lain. Mudah-mudahan tidak hanya khitan, ada juga kegiatan-kegiatan lainnya yang Allah takdirkan kita untuk bisa lebih banyak beramal soleh, dan inilah amal yang mudah-mudahan Allah ridha dengan amal kita. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin disampaikan dari Ustaz Selo? Ya Ustadz Kolis, alhamdulillah terima kasih banyak kesempatannya.
Eh, apa ya? Tadi kepikiran kita bikin kajian itu kan terkait keluarga ya. Tapi memang eh, hari ini kita ditampilkan sama beberapa fakta politik yang lumayan menggelisahkan gitu kan, terutama kebebasan tentang berekspresi. Eh, Kanal medsos kita nanti akan terganggu dengan undang-undang penyiaran yang baru. Semua konten di medsos kita akan terikat dengan undang-undang di KPI. Nah, mukanya nggak ada ya? Nah, ini muka saya. Mana mukanya? Oke, saya usul gini, Ustadz Kolis, besok Babi Haikal mungkin bisa kita ajak diskusi terkait soal ide eh, persatuan ya. Kan Babi sering sering bawa konten soal persatuan. Nah, bagaimana persatuan itu bukan menjadi satu, tapi bagaimana kita bisa menghargai keberagaman. Dalam konteks keluarga gitu kan, setiap anak yang lahir, istri kita sendiri pun pasti dari individu yang berbeda gitu. Bagaimana kita bisa mengambil satu satu pelajaran tentang bersatu. Eh, itu sih Ustadz Kolis, karena eh, semua yang sedang beredar hari ini itu termasuk tadi saya sebutkan tentang undang-undang penyiaran itu konsep orde baru itu. Bagaimana memaksakan eh, persatuan dengan menjadi satu. Konten harus satu, harus disetujui oleh rezim, dan itu menggelisahkan gitu. Tidak tahan terhadap kritik, bahkan lebih kepada anti kritik, dan itu salah, salah besar itu. Termasuk juga bagaimana kita melihat setiap pejabat hari ini dalam konteks lagi-lagi persatuan gitu, mengakui seluruh agama sehingga salamnya harus harus 5 salam gitu kan, salam Pancasila. Habis assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, apalah gitu kan. Dan itu buat saya mengganggu gitu secara akidah gitu kan. Kenapa harus begitu gitu? Nah, mungkin biar nggak terlalu politik banget, kita masuknya dari keluarga kali ya. Bagaimana seorang ayah, seorang bapak bisa menyatukan keluarga dalam keragaman individu yang Allah takdirkan di setiap anggota keluarga. Itu Ustadz Kolis. Jadi saya usulan tema ya insya Allah ya, nanti saya coba susun. Dan jamaah kalau ada pun ide-ide untuk tema silahkan di-share ke saya, bisa japri. Mudah-mudahan kita saling berbagi informasi atau tema-tema menarik yang harus kita bahas bersama. Dan yang wajib kita ketahui tentunya, karena hal-hal yang berkaitan dengan tema-tema aktual tentu bisa dibahas dalam forum ini juga, dalam kajian-kajian di MKI. Jadi MKI tidak hanya sekedar kita mengkaji Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kemudian tentang tidak, tapi juga kita tidak buta dengan apa realitas di hadapan kita ya. Yang tentu kita harus respon dengan baik sesuai dengan pemahaman dari masing-masing dan juga berwujud kepada Al-Quran dan Sunnah tentunya. Dan itu juga bisa dijelaskan oleh para ulama, para asatidz kita, bagaimana sikap-sikap yang seharusnya dilakukan. Baik, alhamdulillah ada usulan tema dari Ustaz Syahrul, nanti insya Allah akan saya susun, akan saya coba kita sama-sama sampaikan juga ke Babe gitu ya, dan juga nanti kita bahas bersama. Dan juga jamaah tadi seperti saya tantang, silakan kalau ada yang mengusulkan tema-tema penting yang memang bisa dijadikan bahasan kita, silakan japri ke saya dan mungkin kita akan coba seleksi, akan kita coba bahas bersama di pengurus internal MKI, dan insya Allah ini menjadi sebuah masukan yang bermanfaat untuk kita semua. Dan alhamdulillah wa syukurlah, tentu kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat di pagi ini, nikmat kita bisa bersilaturahim dan ngaji di pagi hari, dan tentu di malam hari. Mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh yang istiqamah kita lakukan, dan disebutkan dalam sabda Nabi, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang berkah Allah, mari kita tutup di sini dengan doa kafatul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adana wa iyyakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.